Welcome back to Sinea. Halo, perkenalkan saya Angel Septia Anggriani sebagai host dan rekan saya yang paling ganteng di sini ada siapa? Zaid Tukasia sebagai CEO host di sini. Oke, gimana kabarnya Zaid nih? Kita udah lama gak ketemu. Iya sih, alhamdulillah sih baik banget aku juga. Angel apa kabar juga nih? Alhamdulillah baik juga. Gimana puasanya lancar nggak? Pasti puasa dong. Pastinya puasa Pasti dong. puasa Harus dong. lancar. Terus nggak semangat buka juga. tengah ini kan? Enggak dong, enggak boleh. Puasa tuh harus semangat dan jangan malas-malasan. Karena Iya, betul pahala yang kita juga. dapatin di bulan ini banyak banget. Iya betul. Gitu. Untuk teman-teman sobat A juga nih kata Zaid harus apa nih? Semangat. Semangat dan jangan males, jangan rebahan. Sering-sering banyak baca Al-Qur'an ya. Ya nggak jadi. Gila sih. Dan untuk teman-teman sobat A, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja Baik-baik ya. aja. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan Suci ibadah Ramadan. Iya, ibadah puasa tentunya. Selalu semangat dan jangan mokel. Kamu sering mokel ya pasti Enggak ya? dong. Enggak. Oke. Jadi kita akan membahas beberapa film yang rekomendasi dari Sinea yang bakal pastinya asik-asik menarik dong. Iya. untuk menunggu buka puasa. Ya. Benar banget sih. Dan untuk episode lalu kita udah membahas tentang genre horor dan komedi nih. Iya, benar. Nanti untuk selanjutnya kita bakal menayangkan beberapa episode-episode yang bergenre lebih baik lagi nih, lebih asik lagi juga. Karena sekarang kan belum puasa kan ya? Iya, pastinya betul. kan kita membahas film tentang religius ya, Angel. Yes, betul. Iya. Dan kami di sini akan membahas tentang the best 5 religious movies in Indonesia. Iya. Dan untuk teman-teman sobat A juga jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya. Asik ya kalau misalnya religious gini ya. Bener banget Tapi sih. ngomong-ngomong ya, Apa? ada nggak sih rekomendasi dari Zaid film-film religi ini yang asik-asik gitu yang sampai nggak kerasa nih buat buka puasa? Ada nggak? Ada sih, ada. Ada, Aku apa sih suka tuh? banget kayak film yang dulu tuh di bioskop tuh. Apa tuh? 99 Cahaya apa? Langit Eropa ya? Jangan di-spill dong iya, buat di-spill ya? teman-teman Oh, iya, sobat aduh, A. maaf. Iya dong, nanti nggak asik lagi nih. Iya, benar-benar. Jadi apalagi nih selain itu? Ada nggak? Ada sih. Hafalan sholat Lisa mungkin? Jangan dulu, jangan dulu. Oh, jangan juga ya. Oh. Nanti ke-spill lagi nih, Ke-spill lagi nih, gitu. ya. Tapi asik kan bulan puasa sekarang? Asik banget sih. Apalagi kalau misalnya kita nonton film religius di bulan puasa itu pahalanya nambah nggak sih? Yes, benar Bener juga. banget ya Kita sih. dapat amal-amal juga, pesan-pesan juga, pesan-pesan juga yang moral untuk diri kita pastinya. sendiri. Iya, bener banget sih. Dan untuk Zaid juga, apa sih kesan puasa kali ini untuk Pesan Zaid? puasa kali ini ya lebih capek sih. Lebih capeknya kenapa nih? Kuliahnya lebih padat. Kuliah lebih padat. Semakin tinggi semester semakin baik tugas. Sok sibuk ya, Sok sibuk dong harus. Enggak. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran apa aja film yang bakal direkomendasiin sama Sinea, dan tentunya bakal asik-asik banget nih filmnya, kamu juga Pastilah. bakal terkesan dari rekomendasi film-film Sinea. Dan teman-teman sekalian yang sobat A di rumah, apa It? Jangan lupa Untuk nonton film. trailernya yang kita cuplikin. Nah, benar sekali. Oke. Kita langsung aja kita saksiin 5 film terbaik religius di Indonesia. Yes, benar. Check it out. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Urutan kelima yaitu Sang Kiai. Film Sang Kiai merupakan film yang disutradari oleh Rocco Prijanto dan dirilis pada tahun 2013. Film ini mengangkat kisah para pejuang Indonesia terhadap penjajah Jepang. Berawal pada tahun 1942 saat Jepang melakukan emansipasi ke Indonesia, beberapa kiai ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap penjajah Jepang. Jepang ternyata tidak lebih baik dari Belanda. Jepang mulai melarang pengibaran bendera Sang Merah Putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekirei atau penghormatan kepada matahari. Film Sang Kiai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan keadaan masyarakat pribumi dan membuat Nusantara semakin tercekik akan kemiskinan. Jepang mengambil banyak jalan untuk menarik simpati rakyat, salah satunya dengan jalan agama. Film ini adalah kisah dari seorang pemuka agama, tokoh besar yang disegani dan
memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu K.H. Hashim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan organisasi Nahdlatul Ulama. Urutan ketiga yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa. 99 Cahaya di Langit Eropa adalah film drama religi tahun 2013 dari Indonesia. Film ini adalah film ke-40 yang dirilis oleh Maxim Pictures. Film drama ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan film produksi Maxim Pictures yang termahal kala dirilis. Anggarannya melebihi 15 miliar. Film ini mendapatkan pujian dari mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, saat pemutaran film perdana di Jakarta pada tanggal 29 November 2013. Film drama religi ini disutradarai oleh Guntur Suharjanto dan diproduseri oleh Audy M. Hidayat. Beberapa pemain yang tergabung di dalam film ini diantaranya Acha Septriasa, Abimana Arya Satya, Relin Syah, Nino Fernandes, dan Dewi Sandra. Film berdurasi 100 menit ini mendapat rating 6,2/10 dari imdb.com. Film ini mengisahkan pengalaman seorang jurnalis asal Indonesia yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah doktorat di Vienna, Austria. Melalui film ini digambarkan bagaimana mereka beradaptasi, bertemu dengan berbagai sahabat, hingga akhirnya menuntun mereka kepada jejak-jejak agama Islam di benua Eropa yang dibawa oleh bangsa Turki di era Mersi Fonlu Kara Mustafa Pasha di Kesultanan Utsmaniyah. Walidah pengen merasakan bagaimana rasanya sekolah seperti anak-anak itu, tidak di rumah terus. Urutan yang kedua yaitu Sang Pencerah. Sang Pencerah adalah film drama biografi karya sutradara Hanung Bramantyo yang tayang dan sukses di bioskop pada tahun 2010 lalu. Film ini mengangkat kisah tokoh muslim Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjuang meluruskan Islam di Yogyakarta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah salah satu tokoh terkemuka di Indonesia yang menjadi panutan banyak masyarakat muslim. Ajaran dan pemikirannya merujuk pada pembaharuan Islam, seperti Ibnu Taimiyah, yang masih dianut oleh sebagian umat muslim. Sang Pencerah adalah kisah seorang pemuda usia 21 tahun yang gelisah atas pelaksanaan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat, syirik dan biadah. Kecerdasan mendorongnya untuk membuktikan kiblat Masjid Besar Kauman yang ternyata bukan menghadap ke Ka'bah di Mekah, melainkan ke Afrika. Dana yang dikeluarkan untuk pembuatan film ini lumayan besar, sekitar 12 miliar. Selain itu, biaya besar dibutuhkan untuk kostum pemain. Misalnya, pakaian batik yang dikenakan pemain mesti sesuai dengan batik pada tahun 1900-an. Jarik atau kain panjang sengaja didesain khusus untuk film Sang Pencerah sesuai dengan motif yang memang dikenakan pada tahun 1900-an. Termasuk perlengkapan serban yang sengaja dibuat sendiri untuk keperluan syuting. Elisa, bangun sudah subuh. 1, 2, 3. Bangun Elisa, ayo bangun. Urutan pertama yaitu hafalan sholat Delisa. Delisa merupakan film arahan sutradara Sony Keokasak yang diadaptasi dari novel berjudul sama karangan Terelie. Film yang dirilis pada 22 Desember 2011 ini berkisah tentang tragedi tsunami Aceh. Cerita film hafalan sholat Delisa berfokus pada kisah gadis kecil bernama Delisa yang diperankan oleh Cantik Skargel, ayahnya Abi Usman yang diperankan oleh Reza Rahardian, bekerja di sebuah kapal tanker perusahaan minyak internasional. Ketika ayahnya bekerja,
Delisa menghabiskan waktunya bersama sang ibu yang diperankan oleh Nirina Zubir, serta ketiga kakaknya, Fatimah yang diperankan oleh Gina Salsabila, dan si kembar Aisyah yang diperankan oleh Rizka Tania Apriyadi, dan Zahra yang diperankan oleh Rizka Tania Apriyadi. Pada 26 Desember 2004, tepat sebelum tsunami menerjang, Delisa bersama ibunya sedang bersiap untuk ujian praktik sholat. Tiba-tiba terjadi gempa sangat dahsyat dan membuat keluarga Delisa begitu ketakutan. Tak lama kemudian, tsunami datang dan memporak-porandakan desa kecilnya. Diputar perdana pada 22 Desember 2011. Hafalan Sholat Delisa sukses meraup 6 juta lebih penonton dalam 4 minggu pemutarannya. Jumlah penonton tersebut tidaklah terpaut jauh dari Surat Kecil untuk Tuhan, film Indonesia terlaris tahun 2011 dengan jumlah 7.000 lebih penonton. Delisa saat ini adalah film nasional terlaris di awal 2012. Apabila dihitung sebagai film tahun 2011, maka Hafalan Sholat Delisa akan menempati posisi ketiga. Nah, tadi itu ya trailer yang kita tayangkan 5 film religius terbaik Indonesia. Salah satunya jadi udah pernah nonton belum tadi tuh? Katanya 99. Saya bilang itu Eropa, betul sekali sama Hafalan Sholat Delisa ya katanya ya. Dan teman-teman Sobat A mungkin udah nonton semua ya. Berarti keren banget ya sampai bisa nonton itu sebelum waktu Ramadan tiba. Dan waktu Ramadan tiba pun bisa tonton juga ya untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan daripada bingung-bingung nih, gimana kalau kita menceritakan sedikit aja dari 5 film tersebut ya. Yang pertama itu dari Hafalan Surat Delisa ya. Pasti nggak asing lagi buat kalian. Dan surat ini itu diangkat dari novel Terelie tahun 2011 itu. 2011 ya? Iya, yang menceritakan bahwa ada seorang perempuan lagi praktek sholat, tapi ada tiba-tiba ada bencana alam nih, kayak gempa dan tsunami. Sampai ibunya udah teriak-teriak tapi dia nggak denger gitu. Jadi akhirnya mereka berpisah secara tidak langsung ya It ya. Dan yang kedua itu adalah Sang Pencerah. Di mana film ini ditayangkan di bioskop tahun 2010 It. Tapi diangkat dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menceritakan bahwa meluruskan nih ajaran agama Islam di Yogyakarta menurut Al-Quran dan Sunnahnya. Adapun 99 Cahaya di Langit, betul sekali. Itu menceritakan tahun 2013 dirilisnya It, dan itu menceritakan tentang bagaimana seorang istri menemani suaminya nih berpendidikan kuliah doktorat di Vienna kalau nggak salah di Australia. Tapi dia itu beradaptasi dengan baik It, dan mengikuti jejak-jejak Islam yang ada di Eropa. Bang It, yang lainnya nih It, kamu tahu nggak? Yang satu lagi apa sih namanya? Apa lagi nih? Mencari Hilal ya. Nah, kalau Mencari Hilal itu itu kan filmnya dirilis tahun 2015 ya. Yes. Itu tuh secara garis besar tuh filmnya menceritakan tentang seorang yang bernama Mahmud yang tidak setuju yang mencari hilal, tapi dia mengeluarkan anggaran yang banyak gitu, yang bermiliaran gitu kan. Nah di situ tuh agama itu kan nggak harus mengeluarkan banyak dana kan, jadi secara sederhana bisa kita lakukan mencari hilal kan. Terus juga film itu disutradarai oleh kalau nggak salah tuh Islam Basdet ya. Nah itu juga. Nah terus juga diproduseri oleh siapa sih namanya? Nanti lah cuplikannya ada di tadi. Berhubung saya lupa ya guys, mohon maaf banget gitu kan. Nah terus juga kita film yang terakhir juga, film Mencari Hilal itu dia mendapatkan Movie Awards 2016. Keren. Dapat penghargaan dari Indonesia lah. Dan yang terakhir film Sang Kiai. Sang Kiai itu film yang dirilis tahun 2013 ya. Itu juga Sang Kiai itu menceritakan tentang penjajah Jepang yang masuk ke Indonesia yang memporak-porandakan Indonesia itu. Jadi ketika Jepang masuk, dia itu benar-benar Indonesia itu semakin terpuruk, semakin jadi miskin gitu. Banget ya. Nah, jadi Jepang itu juga mengambil kiai-kiai kayak mensandra kiai karena kiai itu melakukan perlawanan sama terhadap Jepang, sama penjajah Jepang gitu kan. Nah, di situ juga film ini dikisahkan tentang seorang pemuka agama yang ternama yang terkenal pokoknya di masyarakat sekitar
Itu juga. Nah, terus pemuka agama itu bernama Kiai Hashim Asy'ari. Jadi juga membangun pondok pesantren dari Tebu Ireng ya, Jombang ya. Di situ kan. Nah, dan dia juga ikut organisasi Nahdlatul Ulama aja gitu. Masih banget ya kalau misalnya kita lihat pas bulan Ramadan ya, gitu. Sambil menunggu buka puasa gitu. Jadi gitu, itu tadi cuplikan-cuplikan dari kita biar teman-teman Sobat A juga nggak bingung dan segera tonton film-film ya itu ya untuk menunggu buka puasa. Tadi kita udah sepil beberapa pesan, film, terus pesan-pesan moralnya juga ya. Terdapat beberapa pesan moral yang ada dalam film tersebut. Bagaimana mengantarkan Ramadan kali ini tuh penuh berkah dengan nonton film yang positif gitu kan, sampai menunggu ba'da maghrib tentunya gitu. Nah, ada nih satu cuplikan yang satu film yang aku bakal sepil secara inti sampai pesan moralnya. Nanti Zai juga akan menjelaskan pesan moralnya untuk teman-teman Sobat A juga nih. Nah, untuk yang kita bahas kali ini itu ada film Hafalan Sholat Delisa. Itu diangkat dari film kisah nyata. Dari novel Terelie. Terus juga yang diaktori beberapa aktris besar nih kayak Reza Rahardian kayak gitu. Apa sih pesan yang mau disampaikan oleh Zaid tentang pesan film Hafalan Delisa? Di Hafalan Sholat Delisa ada banyak sih. Yang pertama tuh kayak rasa kerjasama sama rasa kepedulian itu yang pertama. Berani jujur juga ya. Sama karena keteguhan diri sih. Karena kalau misalnya jujur juga bulan Ramadan tuh membawa keberkahan ya. Mengurangi dosa juga. Kalau nggak jujur berarti mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik nih. Dan untuk berani kita harus berani mencoba. Dari film Delisa itu kita juga dapat pesan ya kalau misalnya menghafal sesuatu yang kita ingin capai, kita berjuang, berusaha meskipun dari film Delisa pun endingnya sedih ya. Sedih ya. Kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada bencana gempa dan tsunami, itu kan sangat-sangat tidak diprediksi ya. Dan itu sangat-sangat mendadak, apalagi itu kita lagi posisi sedang menghadap ke Tuhan, beribadah. Dan apalagi itu hafalan yang diinginkan oleh seorang anak perempuan tersebut. Dan amalan-amalan yang ada di pesan moral juga kita dapat bisa kita amalkan untuk kegiatan kita sehari-hari pastinya dong. Apalagi di bulan Ramadan sambil nunggu buka puasa, enak banget nonton filmnya ya. Apalagi dari rekomendasi The Best 5 Religious Movie Indonesia. Versinya Cinea gitu. Itu Sobat A. Gitu teman-teman Sobat A. Nah teman-teman Sobat A yang ada di rumah, kami sudah menemani kalian sampai ini nih mau nunggu kayaknya ba'da maghribnya mau segera ditong-tong-tong ya. Tong-tong-tong atau asik banget kan rekomendasi film dari Cinea. Apalagi film-film religius yang banyak pesannya ya, itu dia Zaid ya. Hikmah apa nih? Hikmah dalam filmnya. Hikmah dalam filmnya ya. Biar khusyuk ya puasanya ya, yang positif aja ya nontonnya. Iya bener dong. Dan kali ini juga Zaid udah nyiapin takjil belum nih kali ini? Udah dong. Udah takjil gitu ya. Udah beli. Biasanya gorengan dulu apa es dulu nih? Es dulu yang pertama. Es buah tuh paling nomor saking satu. Saking ausnya, benar-benar. Yang penting tetap jaga kesehatan, puasa Ramadan kali ini juga jangan terlalu terforsir tenaganya juga, dari makannya juga ya harus dilihatin juga, dan teman-teman yang di rumah juga harus menjaga kesehatan dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen ya, biar mengikuti program-program yang ada di Cinea. Apa aja sih episode apa aja sih yang lagi ditayangin nih sama Cinea. Apakah horor lagi, apa komedi lagi, atau bisa religi lagi ya? Bisa jadi. Tapi menarik banget lah ya. Kayak tadi juga film Delisa, terus Sang Pencerah, apalagi nih Sang Kiai, Sang Kiai, terus sama 99 Langit di Eropa ya. Intinya itu. Quotes ini diambil dari salah satu cuplikan film Hafalan Sholat Delisa
yaitu marah dan menangis itu satu jenis. Kalian akan menangis jika saking marahnya. Menangis itu juga satu jenis dengan senangnya. Kalian akan menangis jika senangnya, dan itu juga benar-benar merupakan satu jenis dengan kesedihan. Dan lagi-lagi nggak kerasa waktu udah harus kita pamit undur diri ya. Udah di penghujung waktu juga kan. Iya, penghujung waktu. Yang penting seru-seru tadi ya film yang direkomendasiin sama Sine ya. Iya bener. Dan kami pamit undur diri. Saya Gil Septi Anggriani. Saya Zaitukas ya. Dan mewakili kru yang bertugas pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Dan Mar, Habania Ramadan. Salam komunikasi.